Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat karunia kaya? Alhamdulillah hari ini saya sedang mencari pandan. Dengan mandi daun pandan, semoga hajat panjenengan semuanya terkabul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada area untuk rencana peternakan kambing rencananya. Itu kan luas. Gimana caranya supaya binatang buas itu kayak babi, kayak pokoknya selain binatang piaraan lah, tidak boleh masuk ke area tersebut dengan mengamalkan ilmunya RDAY. Bapak mesti punya sapuli di aren, ditaruh di pojok-pojok pohonnya biar nanti yang binatang buas nggak masuk. Bapak harus beli sapu ijuk, ditaruh di pojok-pojok, didiriin biar nggak ada maling ngambil kambing. Kalau dicor gimana? Biar enggak kelihatan sapu ijuknya sama orang. Nanti dikira orang gila kita. Enggak, karena Bapak kan udah gila. Tinggal meraktekin aja. Jadi Bapak sapu lidi ditaruh di pohon. Didiriin. Oh, di pohon. Ya, di pohon. Bapak ikat pakai kawat. Pojok-pojok boleh. Iya. Nah, Bapak taruh lagi sapu ijuk. Didiriin juga. Ijuknya di atas, kayunya di bawah. Oh, iya. Dan nggak boleh ijuknya ada plastiknya, nggak boleh. Harus ijuk ketemu kayu. Kok gitu Pak Haji? Karena pabrik ijuk udah endorse saya. Yang pakai plastik nggak boleh. Iya, iya. Pakai ijuk yang langsung pakai kayu. Ya, jadi yang aku mau tanyakan itu bisa ndak biar ndak dicurigain sama orang lain di situ, kita cor aja itu sapu ijuknya biar ndak kelihatan orang gitu. Dicor. Ya. Justru yang manjurnya ijuknya itu harus kelihatan. Oh, harus kelihatan ya. Iya. Oh, iya. Atau nggak taruh di atas pohon. Taruh nggak di bawah. Nah, kalau yang goib pakai sapu lidi aren. Manjur gak Pak Haji? Kalau sampai ada binatang yang masuk, sampai kamu belum lihat, itu binatang tetap di situ. Maling, sampai kamu belum bangun, itu malingnya nggak akan keluar dari tempat situ. Mati dong orangnya. Kalau belum datang kita. Iya nggak apa-apa. Bantu program pemerintah. Pemerintah bersyukur. Habis gimana bos? Mau ditangkal gimana maling? Nggak bisa. Jadi orang yang niat jahat langsung di situ. Makanya Bapak dan Ibu lihat deh orang-orang Jawa zaman dulu. Kalau dia mau keluar kota atau orang Jawa yang merantau ke Pulau Jawa atau orang Jawa yang merantau ke Kalimantan atau kita orang Jawa yang merantau ke Jakarta, kalau kita mau lebaran pulang kampung, itu di balik pintu kita pasti taruh sapu ijuk. Maling nggak akan masuk. Makanya Bapak kalau punya utang, gimana caranya biar debt collector nggak datang? Ya Bapak mesti pakai sapu ijuk, taruhnya di depan pintu gerbang. Kalau taruh di balik pintu, nanti debt collector bisa masuk ke dalam pintu gerbang. Jadi taruhnya di depan, supaya Bapak nggak disantet, pakai sapu lidi aren. Manjur, 1000% manjur. Makanya tamu RDAY tidak ada yang didatangin debt collector, hanya ditelepon sama debt collector. Gimana Pak Haji supaya saya nggak ditelepon debt collector? HP-nya ganti sampai sapu ijuk. Halo. Oke. Iya Pak. Ya. Terima kasih. Bapak, Ibu apa? Iya, sebentar. Saya dulu ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu dengan Pak Haji. Saya tahun yang lalu itu privat sama Bapak, suruh baca Quran, pokoknya tengah malam bangun jam 6, ilmu RDA aja dah saya jalankan. Nah saya juga cerita ke Bapak, saya ditipu sampai 400 jutaan. Nah kemudian saya praktekkan terus, alhamdulillah kan saya jadi agak legowo. Ya udahlah, memang itu mungkin milik Allah, bukan milik saya. Mungkin saya nggak pantas untuk memiliki uang itu, gitu loh. Itu tuh uang juga sebagian dari tinggalan orang tua saya. Sampai saat ini pun saya masih ibaratnya
kayak dimusuhin kakak saya, ibu saya. Jadi sampai saat ini pun saya nggak pernah berbicara, nggak pernah telepon, nggak pernah berkata-kata dengan mereka gitu loh Pak. Nah, saya pengennya itu biar balik lagi bisa bersilaturahmi dengan keluarga, gimana ya Pak? Kalau ibu dibenci sama saudara, dibenci sama orang tua, kalau ibu pengen guyup, romantis lagi, ibu harus punya uang. Nah itu dia tuh, karena habis ditipu Pak. Ya Habis makanya ibu praktekin ilmu RDAY. Saya Ya. juga sama ibu saya namanya Eyang. Ibu saya namanya Eyang. Ya. Itu juga saya dibenci sama ibu saya. Gitu. Karena saya nggak punya uang. Sekarang saya punya uang banyak. Ibu saya namanya Eyang, sayang banget sama saya. Betul. Dia sekarang lagi Saya benci juga sama lagi kakak berpikir, saya. dari kemarin tuh saya berpikir, kemarin saya punya uang, saya punya duit, saya punya kerjaan, saya punya penghasilan. Yang namanya uang tuh nggak pernah saya tuh simpan sendiri. Pasti mereka saya bagi. Buat ibu saya, buat kakak saya, pasti saya kasih walaupun Baik gak dia sama ibu? baik. Ya Nah, makanya kan berarti bu, udah terjawab. Semua penyakit badan sembuhnya pakai duit. Nah, Semua penyakit ekonomi sembuhnya pakai duit. duit semuanya. Ini saksinya. Ya. Tadi ada orang dari Gorontalo bawa kruk. Alhamdulillah saya bilang sama Pak, dipukul-pukul nih, dengkulnya pakai duit nih, dipukul-pukul nih. Dipukul-pukul sama dia 9 kali. Kruknya ditinggal, dianya bisa jalan bolak-balik 9 kali. Saya bilang, Pak, Bapak saya kasih 6, tuh 2, 3, 4, 5, 6. Tapi Bapak harus bisa lari. Apa kata dia? Beneran Pak Haji, saya lihat dulu dong. Udah sembuh, ngeri-ngeri juga gue. Senjata makan Tuhan. Iya. Ya udah, Terus gini Pak, saya tuh banyak ibu sekali harus banyak masalah. duit. Itu saya udah analisa, oh ya dulu saya disayang, saya dicintai, disukain sama keluarga karena saya selalu kasih duit dan banyak duit. Iya, semua papa duit bu. Itu di situ udah solusi. Oke, Perempuan bu, nggak jauh dari duit. Nah itu dia Pak. Saat Ibu ini, perempuan apa laki? perempuan Pak. Ya iya duit. Tapi saya sekarang lagi punya PKD. Gak apa-apa, ibu tinggal praktekin ilmu saya, ikut sayembara saya kan dapet. Nah Ikut. ini saya ikutin nih Pak ya, mandi tengah malam, sholat tahajud, baca Qur'annya gitu kan. Kan saya nggak tahu ibu mandi tengah malam apa enggak. Ibu kalau pengen cepat terkabul, pas mandi video call sama admin saya. Buset. Biar dia buktiin, Pak Haji, nih ibu mandi malam nih. Mana? Nih video callnya dia lagi mandi. Wajar kalau saya kasih tunai ibu 600 juta malam ini juga. Gitu ya, Tapi kan ibu nggak video call sama admin saya. Aduh, kayaknya video udah dibuka nih. Terus ini Pak, saya kan udah jalani praktek itu. Saya juga waktu tahun lalu itu kan saya cerita kalau saya ditipu karena saya kenal dengan seseorang laki-laki. Saya kondisi waktu itu tuh kondisinya lagi bener-bener Ibu ketipunya duit atau alat kelamin sama laki-laki itu? duit. Nah, pas kebetulan saya memang kondisi sampai saat ini pun juga masih single mom ya jadinya. Balik lagi karena memang dari awal saya udah sama suami tuh udah jauh. Dari tahun 2013 sampai saat ini Pak. Nah saya pun juga nggak pernah ada komunikasi dengan baik dengan suami. Jadi gitu kan. pertanyaannya apa? Pertanyaannya kenapa di saat akhir-akhir ini saya kebanyakan laki-laki yang suka ngechat atau di tengah jalan nemuin saya. Sedangkan saya itu nggak pernah bepergian kemana-mana, kenal itu orang nggak. Biar sayanya lebih aman, tenang gitu loh Pak. Saya juga kalau di chat, ini kayak hari ini tadi pagi saya mau ke RDAY, saya tiba-tiba katanya dapat giveaway. Di telepon, Kak, Jadi pertanyaannya apa? solusi untuk menjauhkan kita biar terhindar dari orang-orang yang mendekatkan ke saya untuk manipulasi, terutama untuk bohongin uang tadi itu Pak. Alat kelamin ibu harus dipasang sapu ijuk. Sampai itu lagi. Ntar bawa gini-gini dong waktu jalan. Sampunya jalan. Enggak lah.
Celana dalam dibalik, BH dibalik. Pakai, Pak. Semuanya balik. Ibu colek alat kelamin ibu taruh di muka. Colek alat kelamin ibu taruh di muka. Colek alat kelamin ibu taruh di muka. Setiap ibu mau keluar rumah 9 kali. Itu juga udah manjur. Gitu ya Pak. Iya, daripada pakai ijuk nanti gatel. Saya juga yang rugi. Repot. Ibu yang gatel kita cuma jadi penonton. Satu lagi Pak, saya juga testimoni. Minggu yang lalu saya sempat ngechat sama Mbak Tanti, saya mau minta tolong ke Mbak Aji. Saya punya keluhan itu di empedu. Saya juga berpikir mungkin penyakit karena yang dari pikiran pribadi saya. Nah terjadilah di situ yang saya rasa sakit. Yang kedua ada miom. Pertanyaannya apa? Kalau kemarin tuh saya pengen tahu obatnya untuk totalitas gitu, bisa nggak saya menggunakan susu kambing atau dari RDA ya Bapak? Boleh. Saya udah praktekkan dengan air kelapa hijau, terus direbus selama 9 hari, dari pokoknya hari puasa 3 hari itu saya udah mulai sampai tanggal kemarin ya 16 masih terus saya jalani alhamdulillah sembuh dengan sendirinya. Cuman saya penasaran ini sakitnya apa. Pas ini ada pemeriksaan dari dokter itu ada miom sama empedu, batu empedu. Ya pertanyaannya apa? Bisa nggak Pak saya boleh menggunakan tadi susu kambing? Boleh, Bu tuh ada di kantin. Ibu tinggal beli aja susu kambing di kantin. Kalau Ibu mau ngempeng langsung ke kambing bisa. Tapi kan nanti kaki belakang dia nendang. Oke. Mesti diperes. Ya oke baik. Makasih banyak Pak. Udah informasinya itu aja. Sip, Bapak apa? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Muhammad Anwar dari Lombok. Saya sudah 7 hari di sini Pak Haji. Biasanya saya ada utang 700 juta. Selama saya 7 hari di sini biasa mereka nyari ke rumah. Tapi dari rumah nelpon sekarang alhamdulillah tidak ada yang nyari lagi. Tepuk tangan dulu dong untuk Lombok. Tapi kita sudah ngomong Lomboknya di pulau apa? di Rinjani Pak Haji. Rinjani. Ya. Tapi sudah kita minta izin sama Pak Haji mau riadah tinggal 1 bulan saja di sini Pak Haji. Boleh. Ya itu saja Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo Ibu.